Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askasi dan Anabil, asal saya dari Purbalingga. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Mungkin bisa dikasih tips bagaimana ketika kita sholat itu tenangnya dalam sholat, bukan tenangnya setelah sholat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Adabus Sulukil Murid, Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah mengatakan, sholat yang 5 waktu itu ya Allah hadiahkan. Jadi bukan beban. Dalam pandangan sufi, seluruh rangkaian ibadah itu hadiah dari Allah. Bukan beban dari Allah, tapi hadiah dari Allah, anugerah dari Allah. Ketika Nabi Mi'raj, maka sholat yang 5 waktu itu adalah hadiah terbesar. Allah undang, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Maka harus ada dalam kondisi goyatul i'tina, puncak perhatian, karena yang undangnya siapa? Ini kalau ada mahasantri yang diundang sama Pak Jokowi ke mana? Ke istana, kira-kira senang apa enggak? Mandi dulu apa enggak? Bajunya yang baru atau yang sudah lama? Yang baru. Itu diundang sama siapa? Ada pensiunnya apa enggak? Ada kan, sebentar lagi. Enggak 3 periode kan? Nah, bagaimana kalau yang undangnya Allah Rabbul Alamin, sang penguasa alam semesta? Salat 5 waktu yang undangnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalankanlah salat. Pertama, tipsnya adalah fi ghayatil i'tina, puncak perhatian. Kita harus perhatian dengan salat, khususnya yang 5 waktu itu. Kemudian, setelah kita menghadap ke kiblat, sebelum kita niat dan takbiratul ihram, farik qalbaka minal aqdar, kosongkan hatimu dari makhluk dan dunia. Tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, hatimu ketika kosong dari dunia dan makhluk akan dipenuhi dengan ma'rifat, pengenalan kepada Allah dan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai mau sholat masih mikir ya, masih mikirin cicilan aja. Ada yang mikirin cicilan motor, cicilan HP, segalanya cicilan. Udah tunda dulu itu, kosongkan kalbu kita dari dunia dan makhluk. Kemudian ketika kita takbiratul ihram, hadirkan al-azamah, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, kalbu kita membenarkan apa yang kita ucapkan. Allah Maha Besar. Betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hudurul qalbi ma'allah, bangkitkan kesadaran hadirnya hati bersama Allah. Saya ini sedang sholat, saya ini sedang sholat. As-sholat asilah bainal abdi wa rabbi. Sebab sholat adalah media yang menghubungkan kalbu kita dengan Allah. Jadi kalbu terhubung dengan Allah lewat media sholat. Jadi sepanjang sholat, hudurul qalbi ma'allah, hadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sedang sholat. As-sholah asilah bainal abdi wa rabbi. Sholat adalah media yang menghubungkan kalbu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah kalbu kita sampai salam. Kalau ini kita terus ulang, kini terus ulang, terus bigoyatil i'tina, dalam perhatian yang penuh, maka insya Allah sholat itu membawa ketenangan kepada kita. Bahkan setelah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat seperti itu akan mampu mencegah fahsya dan munkar. Kalbu kita itu sebetulnya rindu kepada Allah. Makanya kan ada pakai namanya Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, Maulana Jalaluddin Ar-Rumi itu terkenal dengan tasawuf falsafinya, tasawuf amalinya, termasuk juga beliau itu adalah seorang pujangga. Nah, beliau merenung tentang seruling yang dipakai alat musik itu, seruling yang dipakai alat musik, di mana serulingnya itu dari bambu. Orang yang meniup seruling itu betapa merasa indah sekali dan yang mendengarkannya indah. Tapi kata Syekh Jalaluddin, Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, tahukah jeritan si seruling itu? Sebetulnya si seruling itu adalah menangis karena dia dipisahkan dari mana? Dari asalnya, dari kebun apa? Kebun bambu. Manusia di dunia ini banyak yang nasibnya seperti seruling itu, seperti indah, seperti bahagia, padahal menangis ketika kalbu manusia tidak menyatu lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalbu manusia sebetulnya menjerit dan menangis ketika kalbunya tidak bersama lagi dengan Allah, karena Allah lah yang meniupkan kalbu kita. Allah lah yang meniupkan.
Qalbu adalah al-manfu yang ditiupkan oleh Allah, dan kerinduan qalbu sebetulnya adalah ma'allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.